talabul ilmiah sambil menyiapkan berbagai hal. Kita berdoa sama Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk hari Senin, walaupun sudah siang ya, tapi kita berkomitmen saja walaupun hanya beberapa menit, hanya beberapa hal yang kita kaji. Bismillah, kita awali. Untuk hari ini kita akan membahas tentang ini ya. Nah, di sini ada tazkirah untuk kita semua, waktu hidup ya, tentang waktu kita di dunia yang begitu singkat. Nah, di sini diawali dari bahwa ada rentang waktu ya, dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Nah, di sini ini sebagai ilustrasi saja dulu ya. Nah, bahwa garis waktu itu sebelum lahir, setelah lahir ya, itu yang paling dekatnya itu adalah dari lahir sampai kematian. Jadi garis waktu sebelum lahir, kemudian garis waktu setelah lahir yang tidak terbatas ya. Jadi jika jarak titik lahir dan titik meninggal ya pada gambar di atas kita bandingkan dengan panjangnya garis waktu, maka jarak dua titik tadi itu begitu dekat ya, dari setelah kita kelahiran kepada kematian, tidak ada bandingannya dengan panjang garis waktu tersebut. Nah, jadi kalau garis waktu di sebelah kiri tidak terhingga dan gak berpengaruh apa-apa ya. Sebaliknya kalau garis waktu di sebelah kanan, nah ini garis waktunya tidak terhingga, tetapi nanti bisa jadi kehidupannya sangat menyenangkan ya, dengan kehidupan surganya, ataupun sebaliknya kehidupan neraka nauzubillah yang begitu menyeramkan. Nah, di sini kenapa bisa begitu ya, karena ketika kita meninggal hanya ada dua kemungkinan ya setelah garis waktu di sebelah kanan. Ketika kita gagal dalam hidup ya, yang begitu sebentar, maka nauzubillah ya akan mengalami nasib tragis di neraka ya, yang garis sebelah kanan, dan akan hidup terus, tidak akan pernah mati-mati ya di sebelah kanan itu, dalam keadaan nauzubillah ya menderita, tersiksa, teraniaya dengan waktu yang begitu sangat panjang, bahkan bisa jadi selama-lamanya gitu ya. Nah, sebaliknya ketika kita hidup di dunia begitu yang singkat ini sukses ya, maka akan masuk surga, hidup bahagia untuk selama-lamanya. Nah, sehingga dalam hadis ya, bahwa orang cerdas, al-qayyis, orang cerdas itu adalah mandana nafsah, orang yang menghitung-hitung dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajiz, sebaliknya orang yang lemah itu adalah man atba'a nafsah, orang yang mengikuti jiwanya itu mengikuti hawa nafsunya ya, atba'a nafsahu hawaha wathamanna 'ala Allah, dan berangan-angan gitu ya pada Allah. Nah, jadi di sini kita akan menghitung waktu kita yang begitu pendek di dunia ya. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Nah, di sini ya, bahwa dalam hadisnya rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu adalah a'maru ummati, umur umatku ma bainas sitin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Nah, jadi kita akan menghitung ya, begitu singkatnya kita hidup di dunia. Sebentar, saya besarkan dulu. A'maru ummati, umur umatku ya, kata Rasulullah, ma baina sitin, antara 60 ila sab'in, sampai 70 tahun, wa aqalluhum, dan sedikit mayyajuzu dalik, yang bisa melampaui umur tersebut ya. Kebanyakan diantara kita ada 60, 65 gitu ya, 70-an gitu ya. Sangat sedikit yang lebih dari usia seperti itu. Nah, kita hitung bahwa sehari ya,
Sehari di sisi Allah itu wa inna yauman inda rabbik ka alfi sanati mimma ta'udun. Ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna yauman 'inda rabbik, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu itu ka alfi sanatin, adalah seperti 1000 tahun mimma ta'udun, menurut perhitungan kalian. Nah, jadi 1 jam di sisi Allah berapa lama di sisi kita ya. Kalau 1 hari itu sama dengan 1000 tahun, berarti 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam di sisi Allah ya, 1000 tahun dibagi 24 jam, jadi 41,67 tahun gitu ya. Jadi lama waktu hidup di dunia orang yang usianya 41,67 tahun, ketika dibangkitkan di sisi Allah, dia akan merasa hidup di dunia itu hanya satu jam saja. Kalau yang Allah kasih umur 62,5 tahun, ketika dibangkitkan di sisi Allah, dia akan merasa hidup di dunia itu hanya 1,5 jam saja. Orang yang dikasih Allah 83,33 tahun, ketika dibangkitkan di sisi Allah, dia akan merasa hidup di dunia itu hanya 2 jam saja. Nah, bahkan ya, hitungan yang lebih cepat, bahwa kalau tadi mah hadisnya yang ini ya, ayatnya yang ini, wa inna yauman, sesungguhnya sehari di sisi Allah itu yang darobi ka alfi sana, seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Nah, kalau kita mengacu pada ayat tadi bahwa kenyataannya seperti ini, ketika seseorang dikasih waktu 41 tahunan ya, berarti dia hanya akan merasa hidup di dunia itu 1 jam saja. Orang yang dikasih usia 62,5 tahun, maka hidup di dunia itu hanya merasa 1,5 jam saja. Yang dikasih Allah 83,33 tahun itu hanya akan merasa hidup di dunia hanya 2 jam saja. Nah, kemudian kita lihat di surah Al-Ma'arij ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahwa ta'rujul malaikah, malaikat-malaikat ya naik, waruh, dan malaikat Jibril ta'ruju naik, menghadap ilaihi, kepada Tuhan, fi yaumin, dalam sehari, kana miqdaruhu khamsina alfasana, yang kadarnya 50.000 tahun. Nah, jika ada yang Allah karuniai 70 tahun, maka berdasarkan ayat surah Al-Ma'arij ayat 4 ini, maka dia akan merasa hidup di dunia itu selama 70 tahun dibagi ya khamsina alfasana, dibagi 50.000 tahun dikali sehari, maka 0,0014 hari gitu ya, atau hanya 2 menit 1 detik. Nah, jadi berdasarkan hitungan ini ya, surah Al-Ma'arij ayat 4, bahwa ketika seseorang dikasih usia 70 tahun, maka dibagi 50.000 tahun ya, khamsina alfasana dikali sehari, yang dikasih jatah 70 tahun itu dia artinya hanya 2 menit 1 detik saja. Nah, bahwa intinya lah ya, dari ayat-ayat tadi, hidup kita di dunia itu tidak lama, begitu singkat gitu ya. Kalau di surah An-Nazi'at digambarkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum ya, seolah-olah mereka itu yauma yarawnaha, pada hari mereka melihat hari berbangkit, lam yalbathu, mereka tidak merasa illa 'ashiyatan, kecuali hanya tinggal di dunia itu ya, lam yalbathu, tinggal di dunia itu, illa asyiyatan, kecuali hanya seperti di waktu sore, au duhaha, atau di waktu pagi. Jadi, intinya kita hidup di dunia itu tidak lama, begitu singkat. Kalau di sini digambarkan asyiyatan, kita hidup di dunia itu hanya seperti waktu sore ya, dari jam 4 sampai sebelum maghrib, au duhaha, atau kita hidup di dunia itu seperti waktu duha ya, dari jam 8-an sampai jam 10, sekitar 2 jaman. Nah, bagaimana dengan pertanggungjawaban umur setelah kita dibangkitkan? Nah, di sini bahwa pertanggungjawaban umur ya, tadi jika umur kita 60 tahun, apakah yang kita lakukan mulai sejak lahir sampai kita meninggal ya, di umur 40 tahun. Nah, ini di umur 60 tahun semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, ternyata kita hitung lagi ya. Kalau misalnya dikasih jatah 60 tahun itu,
Nah, seperti apa perhitungannya? Orang yang tidak akan dihisab. Nah, di sini rufi al-qalam, telah diangkat pena ya, ansalasah. Nah, ini yang tidak akan dihisab. Telah diangkat pena, maksudnya tidak dicatat oleh malaikat ya, kesalahan, dosa atau apapun. Hanya 3 golongan saja. Anil majnun, yaitu orang gila, hatta yafiqo, sampai dia sadar. Nah, orang gila itu tidak akan dicatat ya, tidak akan dihisab. Wa anin naim, orang yang tidur, hatta yastaiqidho, sampai dia bangun. Wa anis sobiyi, anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia balik. Nah, jadi usia balik ya, kalau kita hitung, menurut Imam Syafi'i rata-rata manusia itu mencapai usia balik itu 15 tahunan. Nah, kalau misalnya seseorang dikasih usia 60 tahun, maka umur itu harus dikurangi 15 tahun ya. Misalnya kan tadi kalau misalnya dikasih usia 60 tahun, yang tidak dihitung, tidak dihisab itu usia kita 1 sampai 15. Berarti yang akan kita pertanggungjawaban itu sama Allah itu adalah 45 tahun. Nah, kemudian kita kurangi lagi waktu tidur. Manusia itu tidur rata-rata 8 jam ya sehari. Jika sehari itu 24 jam, maka dalam sehari kita tidur makan waktu sepertiganya. Nah, dengan demikian jika sisa umur kita tadi ya dikurangi, sebelum balik kita nggak dihitung, maka jika sisa umur kita 45 tahun, maka sisa umur kita itu harus dikurangi dengan waktu tidur, yaitu sepertiga kali 45 tahun sama dengan 15 tahun. Berapa waktu yang tersisa? Jawabannya adalah 45 tahun dikurangi 15 tahun jadi 30 tahun. Nah, jadi kalau seseorang dikasih usia 60 tahun sama Allah, dikurangi belum balik 15 jadi 45, dikurangi tidur kita ya, kita tidak berarti dalam kondisi tidur itu 8 jam per hari, artinya sepertiga kali 45, 15 tahun lagi dikurangi 15 tahun, jadi kita itu mempertanggungjawabkan 30 tahun kalau dikasih usia 60 tahun. Nah, sisa 30 tahun kehidupan itu, apakah 30 tahun itu akan dipertaruhkan semuanya? Jawabannya mungkin ya, mungkin tidak. Kenapa? Karena sangat tergantung dari aktivitas hidup kita. Benarkah sisa umur 30 tahun itu benar-benar kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah atau tidak? Misalnya tadi udah dikurangi tidur. Nah, misalnya ya di sini kita sebagai manusia menganggap bahwa merasa kita rajin sholat pasti dijamin surga gitu ya. Nah, di sini dalam hadisnya man hafadha 'ala shalawatil khamsi, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, ruku'ihinna, menjaga rukunya, wa sujudihinna, menjaga sujudnya, wa mawaqitihinna, ya, menjaga sujud maksudnya tumanina, kemudian dilakukan pada waktu-waktunya, wa alima annahunna haqqun, kemudian dia mengetahui bahwa perintah itu benar-benar datang ya min indillah, dari sisi Allah, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Au qala, atau beliau bersabda, wajabat lahul jannah, wajib atasnya surga. Wa qala haruma 'alan nar, dan beliau bersabda ia diharamkan masuk neraka. Nah, makanya dalam kehidupan kita yang begitu singkat ya, tadi kalau hanya 60 tahun berarti hanya 30 tahun yang dicatat oleh malaikat ya, misalnya kebaikan-kebaikan kita. Nah, mudah-mudahan dengan sholat yang kita lakukan, ya man hafadho, barang siapa yang menjaga ala sholawatil khamsi, sholat yang 5 waktu, kita jaga ruku'ihinna, rukunya dengan tumanina, wa sujudihinna, kemudian sujudnya tumanina, wa mawaqitihinna, kemudian waktu-waktunya ya harus diperhatikan, jangan sampai ditelat-telat gitu ya. Wa alima annahuna haqqun min indillah, dan kita meyakini bahwa itu adalah benar-benar perintah datangnya dari Allah, dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Nah, kemudian waktu sholat kita hitung berapa lama sih kita rata-rata kita melakukan sholat 5 waktu. Misalnya waktu yang normal manusia ya, ketika sholat satu kali sholat wajib rata-rata 5 menit ya, misalnya duhur 5 menit, asar 5 menit misalnya. Jadi dalam sehari itu rata-rata manusia menghadap Allah itu hanya 5 kali 5, 25 menit gitu ya. Ini sholat wajibnya saja misalnya ya. Jadi rata-rata hanya 25 menit kita menghadap Allah, berarti dalam 1 tahun itu hanya 25 menit kali 365 itu hanya 9.125 menit, atau hanya 152 jam, atau dalam hitungan 1 tahun itu kita hanya
6,3 hari. Nah, jadi bayangkan waktu kita yang sisanya 30 tahun tadi, sholat kita itu hanya dilakukan 6,3 hari. Nah, ini ya, nah bahwa waktu sholat kita dalam 1 tahun, sesungguhnya waktu yang kita gunakan untuk beribadah langsung kepada Allah hanya 6,3 hari. Dan dalam sisa umur 30 tahun tersebut, lama ibadah kita ternyata hanya 189 hari atau sekitar setengah tahun saja. Nah, ini ya, begitu malunya kita sama Allah ya. Jadi waktu ibadah sholat yang hanya 25 menit dalam sehari atau 6,3 hari dalam setahun atau sekitar setengah tahun dalam 30 tahun, sesungguhnya bisa kita pertanyakan lagi ya. Apa pertanyaannya gitu ya. Nah, benarkah dalam sekali sholat yang hanya memakan waktu 5 menit itu kita benar-benar khusyuk ya menghadap Allah? Nah, dalam 5 menit itu apakah kita benar-benar bisa terus-menerus khusyuk? Ataukah rasa khusyuk itu hanya muncul beberapa detik saja? Misalnya hanya ketika takbiratul ihram, setelah itu pikiran kita kemana misalnya. Nah, jadi kita hitung lagi misalnya. Jadi sekarang kita bandingkan berapa banyak waktu yang kita buang sia-sia dalam kehidupan kita. Berapa lama waktu kita terbuang misalnya hanya untuk di depan TV, misalnya ngobrol kesana kemari, misalnya main HP, main game, jalan-jalan, wisata, malas-malesan gitu ya. Apakah cukup hanya dengan 1 jam atau 2 jam atau 3 jam? Lah, lebih banyak mana waktu yang terbuang percuma atau waktu yang kita gunakan secara sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi renungan ya untuk kita semua, bahwa jangan sampai bahwa sudah diingatkan sama Allah di surah Al-Asr bahwa memang semuanya akan menyesal gitu. Wal asri, demi masa, innal insan, sesungguhnya manusia, sesungguhnya seluruh manusia, lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian yang sangat besar. Nah, bahwa waktu hidup manusia di dunia begitu pendek ya, ini sangat menentukan, tetapi banyak yang melalaikan, sehingga banyak yang mendapatkan kerugian sangat besar karena nanti disiksa di neraka yang penuh siksaan. Nah, bagaimana caranya kita mengarungi kehidupan dunia sehingga mendapatkan keberhasilan dan masuk ke dalam surga yang begitu nikmat gitu ya. Nah, insya Allah akan dibahas pada periode berikutnya. Jadi mudah-mudahan di pertemuan atau kajian yang begitu singkat ya, kita semua bisa merenungkan bahwa waktu yang Allah kasih kita di dunia itu begitu singkat gitu ya, sangat singkat, sesingkat-singkatnya. Mari kita gunakan ya untuk sebaik-baiknya. Kemarin sudah kita bahas ya 24 jam penuh pahala ya, mulai dari pahala-pahala apa yang bisa kita raih gitu ya. 24 jam dalam kehidupan sehari-hari kita itu hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita adalah seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, demikianlah tazkirah singkat kita hari ini. Mudah-mudahan walaupun hanya singkat bisa lebih berhati-hati lagi ya kita dalam memanfaatkan waktu yang begitu singkat ini. Bagaimana sholat kita gitu ya, yang hanya beberapa menit, mudah-mudahan lebih bermakna lagi, lebih khusyuk lagi, lebih berkesadaran lagi ya, lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja untuk hari Senin ya, mohon maaf harusnya itu sekarang itu tafsir, tapi ini ada masalah ya di ininya. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu besok. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nur, ya Bunda Nur. Mangga we ditutup bilih Bunda Nur, iya Bun. Bunda Lia. Maaf, sekolah nih, saya naik motor nih. Live ya, assalamualaikum, terima kasih ilmunya. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini Allah jadikan ilmu yang